memaknai diplomasi tingkat tinggi Presiden Soekarno dan Paus Paulus ke-6 di tengah hiruk-pikuk Konsili Vatikan kedua. Selamat datang di Inspirasi Paus Leo. Tahun 1964, di Roma, lonceng Basilika Santo Petrus berdentang tanpa henti. Ratusan uskup dan teolog dari seluruh dunia berkumpul. Konsili Vatikan kedua sedang berlangsung. Sebuah pembaharuan besar gereja Katolik di era modern. Namun di tengah hiruk-pikuk rohani itu, datang seorang tamu dari timur. Beliau adalah Presiden Republik Indonesia yang pertama, Soekarno. Sebagai latar belakang kunjungan dapat dikemukakan sebagai berikut. Tanggal 12 Oktober 1964, Presiden Soekarno diterima oleh Paus Paulus ke-6 di Vatikan. Pada saat itu, Konsili Vatikan kedua sedang membahas masa depan gereja, tentang perdamaian, keadilan sosial, dan hubungan antar agama. Di tengah kesibukan yang luar biasa itu, Paus Paulus ke-6 tetap membuka pintu lebar-lebar bagi pemimpin dari negeri yang jauh. Mengapa hal ini bisa terjadi? Bagaimana hal ini bisa terjadi? Karena kedua pemimpin itu memiliki satu cita-cita yang sama, menyatukan dunia di atas nilai kemanusiaan. Dunia waktu itu terbelah dua, blok barat dan blok timur. Kapitalisme dan komunisme saling menatap tajam. Di antara dua kutub itu muncul suara dari dunia ketiga, yaitu gerakan non-blok. Di antara para pemimpin gerakan non-blok tersebut, berdirilah Soekarno dengan gagasan tentang dunia baru tanpa penindasan, tanpa kolonialisme, tanpa ketimpangan, yang dilontarkan oleh pemimpin Republik Indonesia ini. Sementara itu, di Vatikan, Paus Paulus ke-6 memimpin gereja menuju keterbukaan. Paulus ke-6 berbicara tentang dialog dengan dunia modern, tentang persaudaraan lintas agama, dan tentang keadaan sosial yang melampaui tembok gereja. Kedua tokoh ini berbeda latar belakang, berbeda keyakinan, tetapi satu dalam nurani kemanusiaan. Bagaimana pertemuan di Vatikan terjadi di antara dua tokoh tersebut?
Di ruang audiensi di Vatikan, Presiden Soekarno dan Paus Paulus ke-6 duduk berhadapan. Paus Paulus ke-6 menyebut Indonesia sebagai tanah yang kaya budaya dan spiritualitas. Paus memuji semangat rakyat Indonesia yang mencari keadilan dan perdamaian. Sementara itu, bagi Soekarno, pertemuan ini bukan sekedar diplomasi. Perjumpaan ini merupakan dialog spiritual antara Timur dan Barat. Soekarno memandang Vatikan sebagai pusat moral dunia, tempat di mana suara hati manusia dijaga dari permainan kekuasaan. Sementara itu, bagi Paus Paulus ke-6, menerima Soekarno berarti membuka jendela gereja bagi bangsa-bangsa baru yang sedang mencari jalan di dunia modern. Tema berikutnya, makna simbolis dari pertemuan dua tokoh tersebut. Pertemuan Soekarno dan Paus Paulus ke-6 itu melampaui sekat-sekat diplomasi yang pernah ada. Pertemuan ini menegaskan bahwa iman dan kemanusiaan tidak dapat dipisahkan. Soekarno ingin menunjukkan wajah Indonesia yang majemuk, terbuka, dan berjiwa universal. Sementara itu, di pihak lain, Paus Paulus ke-6 ingin menunjukkan gereja yang keluar dari temboknya, menyapa dunia dengan kasih dan dialog. Keduanya berdiri di titik yang sama, yaitu humanisme universal. Dari Vatikan, suara dari Presiden Soekarno dan Paus Paulus ke-6 ini memancarkan pesan ke seluruh dunia bahwa keadilan sosial dan perdamaian merupakan panggilan bersama seluruh umat manusia. Sebagai refleksi, di tengah riuh konsili Vatikan kedua, Paus Paulus ke-6 meluangkan waktu untuk Presiden Republik Indonesia Soekarno. Bukan karena politik, tetapi karena Sang Paus memahami dunia baru sedang lahir dan suara Timur patut didengar. Pertemuan ini memang singkat, namun berjejak panjang dalam sejarah. Siapa mengerti, hendaklah ia mengerti. Perjumpaan dua tokoh ini menjadi simbol persaudaraan antara iman dan bangsa, antara Vatikan dan Indonesia. Dari Vatikan, dua tokoh tersebut mengajarkan kita satu hal, bahwa diplomasi tertinggi adalah diplomasi nurani. Channel Inspirasi Paus Leo
Ini menelusuri jejak dialog, iman, sejarah, dan kemanusiaan. Terima kasih telah menyimak. Subscribe, like, dan share. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam.